Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, di layar di Zoom ada dua 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 tiga yang. Siapa tuh ya? Pak Ucok ya. Oke. Oke, kita akan lanjutkan dari Yoel 2 ayat 1 sampai 17 gitu ya. Saya minta mungkin yang di WB satu orang baca 2 ayat gitu ya supaya bisa lebih cepat. Mulai dari Esther lalu ke Bu Nevi lanjut begitu ya. 2 ayat, 2 ayat. 2 ayat, 2 ayat ya. Oke, Yoel pasal 2 ayat 1 sampai 17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung, seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami, seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, sehingga muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Ayat 9. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. 13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu menjadi celah. Sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka, mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Ada 17 ayat. Sebelum kita berdiskusi, sebelum kita mendengarkan pemaparan, kira-kira 2 minggu yang lalu gitu ya, 2 minggu yang lalu anak saya yang cowok
malam hari tiba-tiba nyamperin saya gitu ya. Terus dia bilang begini, papi, Juju ketemu ayat yang sepertinya tidak pas di Alkitab, dia bilang begitu ya. Saya bilang, kenapa tidak pas, Jureo? Dia bilang, ya karena ada kata-kata yang tidak pas, dia bilang begitu. Lalu dia mengambil Alkitabnya dia yang besar gitu ya. Dia membuka Alkitab itu dan dia memberikan kepada saya. Ayat yang dia kasih ke saya adalah Yeremia 4 ayat 22. Saya bacakan gini ya. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar berbuat jahat, tetapi tidak berbuat baik. Mereka tidak tahu. Juril bilang begini, bagaimana mungkin ada kata bodoh, ada kata tolol dalam Alkitab? Dia cukup shock, lalu saya menjelaskan dengan sederhana. Saya bilang betapa Tuhan sedang marah dengan umatnya. Pengucapan itu adalah sebuah kalimat yang Tuhan begitu marah. Lalu dia mulai menyadari, kalau mungkin selama ini, selama dia berjalannya hidupnya dia mengerti hal-hal yang baik. Lalu dia menyadari bahwa di luar hal-hal yang baik itu ada hal-hal yang buruk. Tapi dia belum bisa menyadari bahwa ada kata-kata buruk itu seakan-akan yang dipakai. Begitu ya. Nah, hari ini Yoel 2 ini adalah sama seperti anak saya tadi. Pasal 1 itu 2 minggu yang lalu Pak Yuke sudah memberikan gambar video bagaimana kalau di Afrika itu belalang datang dan betapa gelapnya suasana saat itu kalau belalang itu datang. Bu Nevi sudah memberikan penjelasan 2 minggu yang lalu betapa belalang pelompat, belalang pelahap dan segala macam belalang itu ketika datang habislah bangsa itu. Tetapi pada Yoel pasal 2 ini yang menarik adalah ini seperti mendabuh gendang perang. Maka gendang yang pertama yang ditabuh itu adalah belalang, maka gendang kedua ini kengerian yang luar biasa. Kengerian yang seharusnya mungkin saat itu umat Tuhan merasa, kok Tuhan ada seperti ini ya? Kok Tuhan sepertinya belum selesai dengan saya? Sepertinya Tuhan kok begini Tuhan gitu ya. Kalimat-kalimat ini memang ketika kita putus Yoel pasal 2 ini sampai ayat 17 kalau ibarat film ini menuju puncak gitu ya. Nanti klimaksnya itu di pasal 2 ayat terakhir gitu ya, bahwa oh ya hari Tuhan gitu ya. Dan memang pasal 2 ayat 1 sampai 17 ini banyak ruang diskusi, menurut saya ada banyak ruang diskusi gitu ya. Ada Sion, ada penggunaan hari Tuhan, ada penggunaan kata Allah menyesal. Wah, ini cihui-cihui lah kalau mau dibahas panjang lebar begitu ya. Sebelum saya panjang lebar nanti saya salah gitu kan. Saya pas nih, nggak sampai 25. Saya serahkan ke sharing kita, George, untuk menyampaikan. Silakan George. Sampai 19.40 ya. Thank you. Ya, terima kasih untuk penjelasan dari Ko Jemi tadi untuk prolognya. Dan saya juga setuju sama Ko Jemi waktu saya coba gali dari pasal 2, ini kan nggak ada judulnya ya. Berarti kan artinya yang saya dapat adalah pasal 2 ini pasti sambungan dari pasal pertama. Bagaimana Tuhan begitu murka sama umat pilihannya gitu kan. Sehingga mendatangkan belalang. Kalau kali ini Tuhan mendatangkan, kalau menurut saya, invasi gitu kan. Kayak pembasmian, penumpasan melalui militer. Begitu digambarkan dari ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan seterusnya gitu ya. Dan yang saya dapat adalah dari 17 ayat ini, Tuhan itu murka, tetapi bukan Tuhan yang merciless atau bukan Tuhan yang tanpa ampun gitu loh. Karena pada akhirnya di ayat 12 dan seterusnya, Tuhan melalui Nabi Yoel juga mau supaya umatnya bertobat kembali ke jalan yang benar gitu loh. Jadi saya juga keinget kalau di Alkitab itu dari zaman Nuh ya berarti ya, di mana Tuhan membinasakan satu isi bumi, tetapi Tuhan mengampuni 8 orang individu dengan beberapa jenis binatang gitu kan. Artinya Tuhan kalau menurut saya adalah Tuhan yang masih mengampuni gitu loh.
saat ini. Tetapi tadi seperti juga Coach Jamie bilang, ada frase Yom Yahweh ya, hari Tuhan. Nah itu juga saya dapat dari eh, saya coba gali, yang saya dapat memang pasti di sini hari Tuhan yang dimaksud itu ya konteksnya pasti di zaman masih di zaman PL situ ya. Tetapi setelah saya pikir-pikir, frase Yom Yahweh ini itu bukan cuma menunjuk di PL, kalau menurut saya itu bahkan menunjuk, saya sempat mikirnya penghakiman. Jadi memang seruan sampai zaman sekarang pun masih relevan sekali untuk bertobat. Bukan cuma untuk umat-umat pilihan yang sudah suam, yang sudah nyasar, udah kacau kocar kacir, tapi juga buat kita-kita, buat saya juga gitu, yang sudah hidup baru pun juga harus cepat-cepat menyempurnakan diri, menyucikan diri, hidup kudus gitu, supaya sesuai dengan standarnya Tuhan yang menuntut sempurna tentunya gitu kan. Itu yang saya dapat gitu dari bagian awal sampai bagian dari 12 sampai ke 17-nya. Sebenarnya intinya di situ. Kalau dilihat tadi dari perumpamaan-perumpamaan itu yang dimana ngomongnya api memakan habis, semua itu ya, dari situ saya juga dapat bahwa Tuhan itu melebihi rasio kita. Tuhan melebihi logika manusia. Apa yang menurut kita, apa yang menurut saya mustahil, apa yang menurut saya tidak saintifik, misalnya tidak logis, tidak apa, wah itu menurut Tuhan semuanya bisa dilakukan. Tuhan berdaulat gitu kan. Apapun yang mau Tuhan mau lakukan, ya dia lakukan karena dia yang merencanakan, dia yang mengatur semua hidup saya, semua rancangan hidup si kita setiap manusia di dunia ini gitu kan. Jadi memang tidak ada excuse, tidak ada alasan untuk nego sama Tuhan, untuk membantah Tuhan, untuk apa itu, wah ya, ya enggak, jangan sampai lah gitu loh. Kalau untuk saya itu jangan jangan sampai udah sampai di mana Tuhan udah nggak kasih kesempatan lagi, terus saya juga nggak tobat, ya begini akibatnya. Itu yang satu lagi yang saya dapat. Jadi harus cepat-cepat lah kalau sudah Tuhan tegur, bertobat gitu. Tapi bertobatnya motivasinya bukan karena oh takut dihukum, bukan. Justru karena kita, karena saya tahu gitu, maksudnya kalau Tuhan itu memang mau mengampuni, memang Tuhan mau merangkul saya kembali, memang mau supaya saya hidup di jalan yang seharusnya gitu loh. Jadi Tuhan itu bukan figur otoriter atau diktator yang dimana saya takut, saya segan, makanya saya ikutin perintahnya. Bukan, tapi Tuhan adalah Tuhan yang slow to anger kalau di bahasa Inggris ya. Saya nggak tahu itu cuma Indonesia, tapi yang lambat marah, yang penyabar, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kasih. Ya itulah yang seharusnya yang kita lihat, yang seharusnya saya lihat dari aspek positifnya gitu, bukan dari aspek negatifnya. Karena ya Tuhan Maha Suci, Tuhan adalah Tuhan yang tidak ada cacat celah, Tuhan bukan Tuhan yang negatif. Meskipun ya tadi juga dibilang Tuhan marah, Tuhan juga punya emosi yang terlihat negatif, meskipun memang itu terjustifikasi atau memang sudah sepantasnya Tuhan seperti itu. Lalu tadi juga ada beberapa ayat juga bilang kan Tuhan menyesal ya itu. Itu juga nanti akan pasti menimbulkan diskusi. Tetapi saya juga pengen menyorot yang di ayat 12 dan 13 ya, bagaimana di sini sungguh identik dengan budaya orang Israel yang seperti kita pernah pelajari, bagaimana ketika orang Israel berkabung kan biasanya mengoyak pakaian, menaruh abu di atas kepala dan sebagainya. Tetapi yang saya senang, yang saya menurut saya menarik adalah bagaimana Nabi Yoel menuliskan koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berarti kan melebihi sekedar seremonial, melebihi sesuatu gestur. Karena kalau saya lihat banyak sekali kan orang zaman sekarang itu kayak kalau orang ngomong cuma di mulut aja, biasanya orang bilang cuma talk only gitu kan, lip service, apalah itu bahasanya. Ini mana? Oh ya, saya minta maaf. Oh ya, misalnya saya menyesal. Tetapi cuma berhenti di situ, tidak ada suatu sincerity, tidak ada suatu kerendahan hati di mana individu tersebut benar-benar menyesal. Gitu loh. Itu yang saya senang dengan ayat ini, begitu puitis, begitu bagus, begitu akurat bahasa yang dipakai Nabi Yoel untuk mengoyakkan hati, bahasa yang figuratif, tetapi menurut saya amat sangat mudah dimengerti gitu loh. Jadi tidak tidak hanya saya sebagai kita saya menggali, bahkan saya bisa
saya yakin saya bisa juga menginjili, memberitahukan kepada teman-teman saya yang belum percaya. Karena begitu powerful, begitu kuat ayat ini kalau menurut saya. Bagaimana ketika berduka, ketika menyesal itu harus sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar di mulut, tetapi bertindak, tidak mengulanginya lagi, gitu kan. Berdoa, minta pertolongan Tuhan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu. Untuk ayat-ayat yang sampai terakhir, semua itu, ya ini ayat 17 juga yang saya soroti juga bagus untuk berdoa ya. Ini sebenarnya doa. Sayangilah ya Tuhan umatmu dan jangan biarkan miripmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa menyirim pada mereka. Ini kalau menurut saya adalah satu relasi, satu kedekatan ya. Bagaimana Nabi Yoel itu mencoba memberikan teladan kepada umat yang sudah berdosa, sudah kacau. Ini adalah ya saya sudah salah, ya sudah sepatutnya saya meminta maaf gitu. Maksudnya saya sudah salah, ya sudah harusnya saya tuh back, harusnya udah meminta, bukan kayak gengsi lah minta maaf apa gitu, tapi menyesal. Lalu setelah menyesal ya minta pertolongan Tuhan, karena kan sebagai manusia ya kita nggak mungkin sendiri, apa-apa semua sendiri. Pada dasarnya kan ya semua manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, tahu kan di Roma dibilang kan gitu. Jadi yang saya tangkap adalah memang ujung-ujungnya ketika mau menyesal, mau hidup benar, ya harus minta pertolongan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan gitu loh. Karena kalau nggak ada kuasa Tuhan, nggak ada bantuan dari Roh Kudus, ya apalah saya yang manusia berdosa ini yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah rusak total dan sebagainya. Ya itu sih yang saya kurang lebih dapat lah dari ayat 1 sampai 17. Gitu. Terima kasih George. Saya mencatat ada kurang lebih 6 poin yang George sudah sampaikan. Yang pertama, Tuhan murka dengan tetap ada pengampunan. Yang kedua, tentang hari Tuhan yang George mengkaitkan ke pengadilan hari akhir gitu ya, bukan saja pada saat waktu lalu atau bahkan hari ini, tapi juga the next gitu ya. Lalu yang ketiga, Tuhan melebihi rasio manusia. Yang keempat, Tuhan menghukum manusia untuk bertobat, karena itu lekaslah manusia bertobat. Ketika Tuhan sudah mulai menghukum, lalu penyesalan itu janganlah sebuah seremonial gitu ya, tetapi lebih kepada aksi yang memang melebihi dari seremonial itu. Dan penyesalan itu memang harus dilakukan sebagai kita orang berdosa begitu ya. Dan tadi George juga membuka ruang bahwa ya kalau kita mau berdiskusi dengan kalimat menyesal itu ya, itu sih bener emang tuh. Ya, saya bilang menurut saya ada beberapa kata-kata yang menarik dalam Yoel ini. Ada Sion, lalu ada gunung yang kudus begitu ya, lalu ada hari Tuhan yang tadi George sudah sampaikan bahwa itu penghakiman gitu kan. Lalu ada yang tadi Tuhan menyesal begitu ya. Mudah-mudahan dia mau menyesal begitu kan. Oke, saya buka ruang diskusi cukup panjang, kita punya waktu diskusi bisa 40 menit gitu ya, sampai jam 8:10. Saya persilakan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang ada di Zoom, ada Pak Bang Patrick, ada keluarga Yandoko, ada Bang Ucok, ada Bulung Mongga, ada siapa tuh yang di sebelah yang gambar hijau-hijau? Ada Pak Hendy, ada Pak Oscar, ada Pak Saud. Yang hijau-hijau itu siapa ya? Oh, ada Teni. Ya, silakan, saya persilakan. Bapak Ibu yang ada di ruangan Wisma Bersama, ada Esther, ada Ibu Nevi. Silakan. Yang ada di ruangan Zoom, silakan. Kok diem aja nih, ini pada diem, ini bingung kali ya, atau diem pada nunggu-nungguan nih gitu ya. Biasanya katanya harus nunggu yang pertama sekali, udah gitu baru dah. Oke, Josh ada satu lagi, silakan Josh.
Sorry. Sebelumnya mohon maaf, memang dari kesalahan saya sendiri. Tadi kan saya sempat nyinggung ayat 17 ya. Tapi saya lupa bilangnya gini, di awal kan dibilang, baiklah para imam, pelayan-pelayan umat, ya kan, menangis. Itu saya baru ingat apa? Ya, pemimpin-pemimpin ya, mau pemimpin gereja, mau pemimpin itu harusnya menjadi teladan, harus memberikan contoh bagi bawahannya, gitu kan. Jangan saling menyalahkan, karena yang saya lihat ya pemimpin dunia tahu lah ya kalau misalnya ada sesuatu yang tidak beres, dia kan cenderung menyalahkan bawahannya, menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan dan faktor-faktor lain lah. Pokoknya everything but themselves. Jadi semua kecuali diri sendiri. Tetapi di sini Nabi Yoel tuh mau bilang ya bahasa kasar aja, ya lu sama aja kayak yang lain gitu loh. Pemimpin itu tidak luput dari hukum Tuhan. Kamu tidak lebih benar, kamu tidak lebih berdaulat, kamu tidak lebih berhak daripada umatmu yang berdosa itu. Jadi kamu sebagai pemimpin, yang saya tangkap adalah sebagai pemimpin harus memimpin umat dalam bertobat, harus jadi contoh, tidak boleh cuci tangan kayak Pilatus atau sebagainya gitu sih. Thank you, Pak. Sorry. George jadi mengkumplitkan 7 poin gitu ya. Poin yang ketujuh adalah umat itu, pemimpin itu harus bertanggung jawab gitu ya. Pemimpin harus bertanggung jawab. Saya memberikan ruang, silakan Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom. Kita diem aja nih, pada kagak ada gambarnya, kita bingung kadang-kadang ya. Ini pada tidur, apa pada denger gitu ya. Ini cuman Tuhan dan yang ada di ruangan Zoom ini yang ini. Nah, itu satu buka puji Tuhan. Kadang-kadang kita bingung loh bener ini kan. Kecuali pas ditanya langsung jawab, oh ya tahu nih ada nih orangnya gitu kan. Kalau enggak kan jadi kita bingung ini. Kacau ini. Saya Ya, masih nyimak. Bang Patrick, silakan Bang Patrick. Pak, mau ngomong saya masih nyimak aja. Nyimak, oke, silakan. Saya pikir mau ngomong nggak apa-apa Bang Patrick gitu kan. Udah lama nih Bang Patrick terakhir bicara pas lagi Bang Saud ini. Itu di layar, di baris pertama Bang Patrick, di baris kedua ada Bang Ucok. Halo Bang, sore Bang, malam Bang. Bukan? Baru nyampe ini Oh baru Pak. nyampe. Iya Pak Jemi. Baru nyampe ya, mantap. Di layar ketiga, ini banyak nih layar ketiga nih. Ada Teni, ada Bulu Mongga, ada Pak Hendi, ada Pak Oscar. Silakan Bapak Ibu. Iya Pak Hendi, silakan. Udah nyalain ini nih Ya, kamera. habis Udah cantik. saya coba apa nimbrung aja nih, singkat aja. Sebetulnya yang sudah disampaikan oleh George itu juga nggak lebih jauh sama apa yang saya baca. Tapi saya selalu melihat ini dari sisi garis besarnya saja, bahwa di ayat pasal 1 sampai pasal 2 ini memang sampai ayat 17 itu memang menggambarkan betapa geramnya Tuhan terhadap bangsa Israel gitu ya. Sehingga tadi juga disinggung tidak hanya umatnya saja, tapi pemimpin-pemimpinnya juga bebal rupanya. Jadi banyak hal pertobatan yang mereka lakukan walaupun belum bertobat, tetapi mungkin itu dianggap sebagai pertobatan yang berpura-pura, sehingga Tuhan tidak mau sebenarnya tuh sikap yang kepura-puraan itu yang tidak sungguh-sungguh, sehingga Tuhan tetap mau memberikan tulah itu kepada bangsa Israel. Sehingga saya melihat bahwa keseriusan kita, kalau saya membaca dari apa yang kita lihat, simpulkan kalau memang bahasanya memang bahasa puitis sekali, tapi kita coba terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, yang saya baca itu adalah berkesan bahwa kita harus betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu benar-benar penyembahannya itu penyembah totalitas yang dengan hati yang benar, tidak dengan kepura-puraan. Tadi yang disinggung juga tidak sebagai lip service yang si George tadi katakan, relevansinya ke sana. Banyak memang orang Kristen sampai saat ini pun keberdosaan yang diwakili di zamannya Yoel sampai sekarang tuh masih relevan. Jadi kalau kita belajar dari apa yang dituliskan itu, Alkitab ini luar biasa, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, keberdosaan manusia itu ya tetap di seputar-seputar itu saja gitu. Nah, ini kita mungkin tidak di zamannya seperti Yoel ya, kita nggak kebayang tuh kalau memang tadi di kesaksiannya dari Jamie bahwa di Afrika tuh ada belalang yang begitu, lihat di film itu
bisa mencekam gitu, langit menjadi gelap, jutaan sama milionan apa serangga untuk menyerang manusia itu seperti apa gitu. Ya kadang-kadang kalau kita bisa mengimajinasikan uh, ke hal-hal yang menyeramkan di dalam film-film Hollywood pun kadang-kadang kita bisa melihat begitu ya. Tapi kalau Tuhan betul-betul melakukan itu kepada manusia, wah kita nggak tahu seperti apa. Jadi saya lihat di sini bahwa ya keseriusan di bangsa Israel itu harus harus benar-benar menjadi apa ya pelajaran buat kita juga sebetulnya apa yang didapat dari pembacaan ini singkat ini. Itu saja sih yang dari sisi saya, Pak Jimmy. Terima kasih Pak Penatua Hendy. Ya, ada 3 hal minimal yang disampaikan, bahwa geramnya Tuhan bukan saja kepada umat, tapi juga sebagai terhadap pimpinan, lalu pertobatan yang pura-pura, dan kengerian gitu ya, kengerian yang mengerikan. Memang tadi Pak Hendy sempat singgung tentang Alkitab yang mudah dibaca gitu ya. Saya menyarankan buat teman-teman yang pakai Android bisa download aplikasi Sabda, lalu download versi Alkitab yang mudah dibaca. Untuk membaca Yoel menurut saya itu sangat membantu. Ya, sangat membantu sekali ketika membaca puisi-puisi, sehingga kita mengerti gitu ya. Oh ya, ini kengerian yang begitu dalam. Oke, kita masuk baris ke-4. Ada Bang Saud, ada Kadina. Silakan. Saya hearing dulu aja karena sikonnya kurang inilah ya, tepat gitu. Jadi saya hearing aja gitu dulu. Silakan Jamie lanjutkan. Terima kasih Bang. Terima kasih. Hati-hati di jalan, sepertinya sedang berkendaraan. Kadina? Nah, Kadina sama Oscar nih jadi yang di layar WB nih ya. Di layar WB Kadina sama Oscar. Kalau mau bicara silakan. Aku nyimak dulu Kak Jimmy. Masih mendengarkan. Nah gitu ya. Kalau ditanya jawab tuh enak gitu ya. Kita tahu orangnya ada. Oke, di atas saya sudah nengok-nengok sudah cukup sakit juga leher. Saya persilakan teman-teman yang ada di Wisma Bersama. Silakan, ini diskusi yang menarik nih. Apa kita pada kagak mau berdiskusi di sini nih? Sion, Gunung Tuhan, udah cam-cam lah nih. Ayo silakan. Yang di Boleh deh saya, Pak Jemi. Oh ya, Bang Ucok. Silakan Bang Ucok. Saya sih sebenarnya mencoba melihat dari kacamata orang awam ya. Maksudnya, tadi kan seperti Jos bilang bahwa sebenarnya pasal 2 tuh ada kaitannya dari pasal 1 gitu ya. Terus yang mau saya tanya nih, bagaimana kita bisa membedakan bahwa bencana alam, ya kita bisa katakanlah ini bencana alam lah, atau serangan musuh gitu ya, itu adalah sebenarnya pertanda Tuhan sedang menghukum kita, atau ini hanya fenomena alam biasa gitu, ya kan? Misalnya, ya serangan belalang kan bisa bisa kita antisipasi sebenarnya dengan saintifik gitu ya, ataupun tsunami gitu misalnya gitu. Wah, ini tsunami pasti karena ada dosa nih pasti nih. Bertobat lu bertobat gitu kan. Nah itu batasannya antara ini penghakiman, ini fenomena atau gejala alam yang sebenarnya bisa kita hindari itu apa gitu. Di batas mana kita bisa tahu bahwa memang ini sebenarnya bentuk hukuman dari Tuhan, tapi ini sebenarnya, atau memang ini sebenarnya hanya gejala atau fenomena alam yang sebenarnya bisa kita sebagai manusia nih kasih akal oleh Tuhan. Itu juga sebenarnya bisa meminimalisir lah dampaknya gitu terhadap kehidupan manusia gitu. Nah, bagaimana ya? Di mana titik titik irisannya gitu supaya kita tuh punya kepekaan. Oh ya, memang ini pertanda dari Tuhan bahwa kita harus berbalik gitu ya. Atau memang ini bukan, ini sebenarnya gejala alam biasa nih, ini harus kita tahu nih bahwa ini sebenarnya
bisa kita antisipasi sebagai manusia yang diberikan akal gitu, rasio gitu ya, untuk menyusun strategi agar kehidupan manusia kita nggak ini gitu, nggak rusak gitu. Mungkin itu aja sih. Tapi maaf kalau emang nggak ada ininya ke apa tema kita kali. Cuman saya hanya ingin membahas itu aja sih. Tertarik untuk dari sisi yang lain gitu aja sih, Pak Jaime. Terima kasih. Terima kasih Bang Ucok. Ya, menarik bahwa karena ini rentetan gitu ya, ini kan rentetan. Karena belalang dalam pasal 1 itu bisa jadi memang belalang, bisa jadi juga memang bangsa gitu kan ya, bangsa yang datang gitu ya. Karena kalau di ayat ada yang di ayat di sini yang bilang di depan mereka itu Eden, tetapi di belakang mereka itu padang tandus. Artinya ketika bangsa itu lewat, tadi negeri yang begitu indah diumpamakan sebagai Eden, habis dilewatin mereka jadi padang gurun gitu kan. Tapi ya memang menarik juga bahwa bagaimana kita sebagai orang Kristen saat ini menyikapi gitu ya antara ini fenomenal alam atau bahkan ini karena bodohnya manusia dengan ini adalah hukumannya Tuhan gitu ya. Nah, silakan juga yang mau berdiskusi untuk hal-hal ini, silakan saya persilakan ya, kayak banjir Jakarta gitu kan. Itu kehendak Tuhan apa kagak sih gitu ya. Terus apa kapal tenggelam begitu kan, yang kapalnya kapasitas 20 diisi sekian puluh gitu kan. Itu bagaimana gitu ya. Saya membuka ruang diskusi demikian. Silakan. Nimbrung nih, Pak Jamie. Silakan Pak Hendy, silakan. Karena semua pada diem, jadi saya terpaksa gatel deh mau ikut jawabnya Bang Ucok tadi. Memang benar sih, apa di era kita ini selalu punya sesuatu yang ambigu. Ambigu itu apa? Dua arti ya. Apakah ini merupakan tulah atau memang ini merupakan fenomena alam. Salah satunya kemarin masalah COVID gitu ya. Itu kok lucu, memang kadang mengatakan bahwa akhirnya ujung-ujungnya ditemukan apa antivirusnya gitu loh. Apakah itu hanya sekedar bisnis farmasi, kita nggak tahu juga. Tapi kemarin tsunami itu memang totally itu sebetulnya sesuatu gejala fenomena alam, karena kebetulan saya sendiri juga mendalami latar belakang saya di perminyakan ya, khususnya di bidang geologi, bahwa siklus bumi itu di dalam 100 tahun pada titik tertentu itu pasti ada terjadi pergeseran. Nah, titik pergeseran itu sifatnya beragam. Tiap-tiap lempeng ini agak sedikit lewat dari Alkitab ya. Cuman kita coba untuk memperdalam pengertian fenomena alamnya itu sendiri. Jadi bahwa sebenarnya gempa bumi itu selalu terjadi dalam siklus tertentu. Jadi kalau memang dikaitkan orang kita yang di atas bumi, gempa, wah Tuhan marah, atau gunung berapi meletus, wah Tuhan marah gitu. Buat kami yang kadang ya melihat dari fenomena itu, sama kalau saya sendiri juga di dalam Alkitab, kelihatannya sih kurang relevan ya. Kenapa? Karena ya Tuhan tuh bisa murka dengan caranya Tuhan bermacam-macam. Gak ada apa-apa juga orang bisa mati atau gimana gitu ya. Tetapi kenapa kok sesuatu dikaitkan dengan alam? Karena maksudnya ini akan menghabisi massal sifatnya kan, banyak gitu. Tapi kan sebetulnya Tuhan tidak melihat dari sisi itu. Kalau saya melihat pengertian saya gitu. Kalau saya melihat di zaman perjanjian baru sampai sekarang, fenomena-fenomena murka Allah itu tidak terlihat lebih kental lagi gitu loh. Dibanding kalau saya baca di perjanjian lama, dari nabi ke nabi itu tulah melulu isinya kalau kita baca, ya nggak? Tapi kalau dari perjanjian Matius, dari kitab Matius sampai ke Wahyu itu ya mungkin di Wahyunya itu nanti pada waktu nggak tahu kapan itu ya, penglihatannya Yohanes di Pulau Patmos itu. Tapi kayak lihat semua itu adalah kita ini dalam masa anugerah di mana Tuhan memberikan pengampunan. Jadi posisi saya sih melihat dari kekristenan di perjanjian baru adalah ya kita mendapatkan masa pengampunan, masa anugerah di mana Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau dikaitkan dengan
fenomena alam atau Tuhan memberi tulah kepada situasi seperti ini, kayaknya nggak ada lagi korelasinya. Itu menurut kacamata saya loh, itu feeling saya. Tapi bebas-bebas saya kalau teman-teman juga menyanggah saya punya pernyataan. Itu sih, itu aja Kak Jemi. Si Pak Hendy ya menarik ya, dengan latar belakang beliau menyampaikan ya di WB ini menarik nih duduknya nih ya. Sebelah kiri saya ini perempuan, sebelah kanan saya kaum pria gitu ya. Jadi saya persilakan dari wanita dan dari pria untuk menyampaikan. Silakan siapa duluan? Oh, pria duluan. Biasanya woman first, ladies first gitu ya. Silakan. Iya. Jadi saya agak bukan nggak sependapat lah, tapi ada sedikit pandangan yang berbeda dari Pak Hendy. Kalau menurut saya, gejala alam yang ada yang kita alami di zaman ini maupun zaman dulu itu ada keterkaitannya. Jadi ada keterkaitan dengan penciptaan Allah awal sampai saat ini. Allah katakan dia menciptakan, terus Allah beristirahat, kemudian Allah terus bekerja sampai kini. Jadi itu semua ada keterkaitannya. Itu dulu yang saya mau soroti. Sehingga saya punya satu kesimpulan, ketika di perjanjian lama Allah murka melalui alam, fenomena alam, letusan gunung, dan lain sebagainya. Yang terjadi masa kini itu pun seizin Tuhan. Itu pun seizin Tuhan. Jadi saya mau coba ajak kita membedakan hal yang tabu itu di dalam pemikiran kekristenan adalah bagaimana di kekinian orang melihat ada sebuah bencana terus langsung dikaitkan atau disimpulkan dengan apa yang pernah dinubuatkan di Alkitab. Itu yang mesti kita hati-hati, itu harus tabu. Kalau pada posisi itu, saya selalu pada posisi menantikan, menyaksikan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Biasanya itu kita akan melihat kemuliaan Tuhan di balik semua apa yang terjadi. Sehingga kita akan lebih bijak apabila kita menunggu mulai kejadian itu kita saksikan sampai akhir. Misalnya kayak COVID kemarin seperti itu. Oh, akhirnya begini. Dan sehingga kita melihat kedaulatan Allah, kemuliaan Allah nyata di tengah-tengah kejadian itu, peristiwa itu. Daripada kita malu ntar. Wah, nanti akan begini sesuai nubuat. Ternyata kita salah. Sama juga kayak orang menubuat tentang datangnya hari Tuhan, ya seperti itu. Tahun sekian ditambah ini, tambah itu. Ya, tahu-tahunya nggak terjadi seperti itu. Itu yang saya kira mesti kita harus tabu untuk hal seperti itu. Jangan cepat ambil kesimpulan. Tetapi kita harus punya suatu pemahaman bahwa segala sesuatu karena dosa manusia dan Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, meskipun mungkin Tuhan tidak langsung jatuhkan datangan hukuman langsung dari langit turunnya api seperti Sodom dan Gomora seperti itu. Tetapi Tuhan, kita lihat sejarah menunjukkan Tuhan bisa pakai tentara, pakai bangsa lain untuk menghukum umatnya yang nakal, yang bandel, yang tegar tengkuk seperti itu. Nah, ini juga berlaku saya kira sampai sekarang. Ya, kita juga bisa melihat karena ulah manusia, keberdosa manusia tadi misalnya contoh Jakarta kalau banjir itu siapa? Nah, itu ya Tuhan izinkan terjadi karena memang manusia yang berdosa, manusia yang nakal, yang tidak mau tertib, nggak mau disiplin, tidak mau berlaku baik seperti itu. Tidak memperlakukan, memelihara bumi ini dengan baik. Saya kira itu tambahan dari saya, Pak Jimmy. Thank you. Boleh nanya lagi nggak? Ini menanggapi Pak Heri ya. Ya, silakan Bang Ucok. Jadi, ini ada lagi yang menarik ya. Kapan kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang diizinkan Tuhan atau ini emang hukuman dari Tuhan gitu?
Nah, ini izin dari Tuhan gitu. Berarti ini bukan maunya Tuhan dong, ya kan? Boleh saya langsung tanggapi. Siap. Jadi kalau sesuatu yang negatif, akarnya dosa. Ini udah tahu, itu pasti Tuhan izinkan karena kelakuan manusia gitu loh. Ya. Misalnya kayak banjir, ya kita udah tahu logikanya, konsekuensinya buang sampah sembarangan, ya banjir, tebang hutan, illegal logging, itu udah pasti dosa, itu udah pasti Tuhan izinkan, Tuhan hukum itu. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu ya kita bisa bedakan dengan eh, misalnya tiba-tiba kita lagi naik kapal, pesawatnya meledak, apa orangnya mati. Terus orang yang mati sekapal tuh kita nggak bisa bilang wah itu dosa dihukum Tuhan. Ya itu nggak benar-benar nampak korelasinya seperti itu. Ya izin Tuhan memang terjadi, tetapi belum tentu mereka itu yang mati itu mati karena dihukum Tuhan. Saya kira itu tanggapan dari saya. Oke, saya pikir cukup dengan bencana dan murka Tuhan. Nah, sudah dua belah pihak, sudah ada yang pemaparan dari Pak Hendi, ada pemaparan dari Pak Heri, gitu ya. Biar nanti konklusi sama Pak Pendeta, gitu ya. Saya melihat, di sini kita belum ya. Kita kembali ke Ibu Nevi dulu. Tadi kan saya mau ngomong. Silakan Bu. Ya, baik ya Pak. Saya udah nggak menyambung lagi ya dari Pak Heri tadi, sudah tak perlu disambung lagi, udah selesai ya. Nah, yang saya renungkan itu ya, membaca firman Tuhan ini luar biasa. Tuhan memberi ganjaran kepada umatnya ya. Dikatakan bahwa hari gelap gulita, kelam kabut, hari berawan. Jadi itu siang malam ya. Jadi di siang hari gelap gulita, kelam. Setelah itu suatu hari berawan. Setelah itu kelam pekat. Waduh, bahasanya ini luar biasa, puitis banget. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Nah, ini berarti di sini diartikan ada bangsa yang menghancurkan mereka ya Pak ya. Ada bangsa apa nih yang Tuhan pakai? Nggak ada. Oke. Oh, nggak tahu. Ini yang perlu ini yang perlu saya tanyakan. Nah, bangsa apa yang Tuhan pakai? Karena biasanya Tuhan memakai bangsa-bangsa ya untuk menghancurkan. Nah, dari sini belajar Tuhan itu ketika menghajar. Ketika saya baca juga di Hosea ya, bagaimana Tuhan menghajar Samaria. Ya, Tuhan juga dikatakan luar biasa, Tuhan seperti kejam banget ya. Di Hosea 13 ayat 16, bagaimana Tuhan menghajar Samaria, ya Israel Utara ini. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukan, dan perempuan-perempuan yang mengandung akan dibelah perutnya. Wah, kalau saya membayangkan ketika peristiwa baik yang di selatan ini maupun yang di utara, umat Tuhan ini begitu berpaling dari Allah. Tetapi cara Tuhan yang tadi dikatakan di ayat 17 ya, di pasal 17 itu di ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan meminta kepada umat itu berbalik kepadaku. Ya Tuhan selalu, Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih ya. Tadi George sudah jelaskan sifat Allah itu yang penyayang, yang panjang sabarnya. Dan Tuhan mau umat ini mengakui siapa Dia, bahwa Dia adalah Allah umat itu gitu loh. Karena Dia pencipta, Tuhan mau mereka mengakui bahwa Dia adalah Tuhan mereka. Nah, di sini juga menjadi sebuah pergumulan ya bagi kita. Kita percaya Tuhan. Ya Tuhan gak suka yang tadi kita bahas. Cuman di bibir saja. Tetapi dalam perjalanan hidup, kita mengalami kesulitan atau masalah. Bisa saja kita berdoa tetapi menaruh pengharapan, tetapi sesungguhnya tidak dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak dengan sepenuh hati. Ya, dikatakan bahwa Tuhan mau dengan segenap hati. Tuhan gak mau kita cuman pertobatan yang hanya lip service itu. Ya, Tuhan mau umat ini benar-benar berserah dengan benar-benar sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan dan bertobat.
Ya, jadi bukan hanya emosional ya, karena kadang kita kalau beribadah atau apa hanya emosional, tapi totalitas hidup, pikiran, akal, seluruh ya, totalitas hidup kita benar-benar dipercayakan ya, dan mempercayakan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan. Nah, ini yang boleh saya pelajari dan menjadi pertanyaan, bangsa apa yang Tuhan pakai untuk menghajar orang di Yehuda ini. Terima kasih, Pak. Oke, ya, sebelum ini saya mencoba, tadi Pak Hendy bilang kan baca dari versi mudah dimengerti. Ya, saya coba bacakan Yoel pasal 2 ayat 2 dengan dalam versi yang umum, versi yang kita pegang sekarang ini bunyinya begini. Suatu hari gelap, gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dalam kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Memang kalimatnya kalimat-kalimat puitis ini gitu ya. Kalau kita masukkan ke dalam versi yang mudah dimengerti dari Sabda, bunyinya jadi begini. Bunyinya jadi begini. Hari itu akan gelap dan mendung. Hari yang gelap dan berawan. Saat matahari terbit, kamu melihat tentara tersebar di gunung-gunung. Mereka merupakan tentara yang besar dan perkasa. Peristiwa itu belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi memang kalau dalam versi yang mudah dimengerti, benar-benar mudah dimengerti gitu ya. Atas dasar dari situ, Bu Nevi bertanya, nih bangsa yang mana? Gitu ya. Nah, kalau kita mau klasifikasi, ada hal-hal yang mudah diklasifikasi gitu ya. Kalau misalnya nubuatnya itu bentang waktunya terlihat gitu ya kan, seperti nubuatan yang dilihat sama Daniel gitu ya, dia tahu oh ya habis Nebukadnezar turun ke Persia lalu turun lagi ke sini gitu ya. Kalau yang Yoel ini memang cihui kebalaka cihui. Kenapa cihui kebalaka cihui? Karena dari pasal 1 aja kita nggak bisa menentukan dia itu hidup di kapan. Ya kan, dia hidup antara 8 Masehi sampai 5 Masehi gitu ya. Kenapa sampai 8 sampai 5? Karena Yoel itu suka mengulang kata-kata yang nabi-nabi yang lain pernah ulang gitu ya. Jadi bangsa yang mana? Even Calvin aja kan bilang begini, waktunya kita nggak tahu dan tidak ada peristiwa besar yang bisa dikaitkan. Misalnya kalau sebelum Yoel kita bahas apa ya? Sebelum Yunus itu kan jelas. Oh ya, runtuhnya kerajaan ini. Habakuk ya kan. Waktu kita bicara tentang Habakuk ketahuan karena ada peristiwa besar yang secara dunia, secara sejarah terlihat. Kalau yang Yoel ini memang itu tadi. Hidupnya di kita masih mereka-reka gitu ya. Itu yang jadi agak sulit gitu. Jadi saya jawab dulu supaya karena sebenarnya ini udah ada jawabannya dari Bu Nevi. Bu 2 minggu yang lalu sudah menyampaikan sendiri gitu ya. Ini -8 sampai -5 gitu ya. Berarti kan ini 3 abad gitu ya. Rentangnya banyak banget di abad itu. Oke, saya menengok lagi ke atas. Di atas ada Penatua David, ada Penatua Rahmat. Silakan, bro. Izin Pak. Yes, silakan, boleh. Mantap yang di atas. Perdana baru ikut Pak, jadi mohon maaf kalau agak. Jadi saya izin menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya ya setelah membaca kitab Yoel ini. Jadi kalau menurut saya, jadi memang kan ini perjanjian lama ya. Jadi kalau perjanjian lama itu memang kan sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, memang itu susah kita untuk mengambil contoh untuk yang dilakukan kalau dari perjanjian lama. Karena memang saya dari kisah-kisah yang kita baca di perjanjian lama itu sebenarnya kan itu cuman kita jadikan sebagai pelajaran. Karena di perjanjian lama ini kan bolak-balik itu menunjukkan kegagalan dari orang Israel untuk menyembah Tuhan. Jadi
kalau misalnya kita lihat juga dari kitab Yoel ini kan sebenarnya kan memang orang Israel berdosa kan, jadi berdosa terus Tuhan marah nih, bahkan Tuhan sangat marah sampai dengan sangat panjang lebar dijelaskan bagaimana bentuk kemarahan Tuhan itu. Nah terus jadi manusia berdosa itu kan konsekuensinya Tuhan marah atau hukuman Tuhan. Nah setelah hukuman Tuhan, Nabi menawarkan pertobatan kan, kalau nggak salah hampir seperti itu yang terjadi terus, bahkan mulai dari semenjak Israel itu dibawa keluar dari Mesir kan, di padang gurun itu pun mereka apa namanya berdosa, bertobat, berdosa lagi, bertobat lagi. Nah, jadi hampir sama juga seperti di sini ditawarkan pertobatan. Nah, kan pertobatan kalau di Perjanjian Lama itu kan jelas bahwasanya kan dibilang bahwasanya itu seperti tadi dibilang itu apa namanya berpuasa, terus juga membuat korban sajian itu kan kembali berbicara tentang hukum Taurat. Jadi pertobatan itu kita harus betul-betul melaksanakan hukum Taurat. Nah, disitulah kalau saya tidak salah ya, disitulah memang di Perjanjian Lama itu ditunjukkan bahwasanya ya kita nggak bisa gitu, kita nggak bisa melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Jadi memang yang akan nantinya menyelamatkan itu kan pada hari Tuhan itu, pada kedatangan Tuhan Yesus itu, pada kayu salib itu, di situ kan nanti bahwasanya itulah keselamatan atau pertobatan kita yang baru benar-benar bisa terjadi itu kan sebenarnya di situ. Jadi memang di sini bahwa ditunjukkan ya tipikal Israel ini ya itulah tipikal manusia, itulah tipikal kita gitu. Jadi kita berdosa terus habis itu bertobat, tapi ya kita karena memang ini masih konteksnya masih di Perjanjian Lama, jadi ya memang pertobatan itu juga masih pertobatan yang sementara. Kita akan berdosa lagi, kita akan melawan Tuhan lagi. Nah, mungkin itu yang saya apa namanya yang saya tangkap gitu loh. Jadi memang itulah orang Israel itu ya itulah contohnya kita gitu. Kita itu nggak bisa betul-betul terus setia sama Tuhan gitu. Jadi makanya kita diingatkan bahwasanya keselamatan itu memang tidak bisa kita lakukan sendiri, tidak bisa hasil dari upaya kita. Pertobatan itu pun bukan bisa kita lakukan sendiri gitu. Mungkin itu yang bisa saya berikan tanggapan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yan Doko ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Selamat bergabung dengan kami gitu ya. Katanya tadi pertama kali ibadah sih udah sering ya. Ya, menarik bahwa ini adalah potret Perjanjian Lama gitu ya. Perjanjian Lama manusia berdosa, Tuhan menghukum gitu ya, bukan manusia berdosa. Tuhan mengasih rule, manusia langgar rule-nya Tuhan, Tuhan marah, lalu Nabi menawarkan, Tuhan memberikan Nabi untuk menawarkan jalan keluar dengan Taurat, tapi manusia gagal memenuhi Taurat itu gitu ya. Oke, saya persilakan satu orang lagi sebelum pas jam 8:10. Ya, serahkan ke Pak Gelen. Pak Gelen udah ketik-ketik yang tadi kita tanya, Pak Gelen udah ketik-ketik gitu. Jadi ntar dijawab Pak Gelen. Kita selesai kalau masih ada yang belum ini, boleh sekali nanya. Ada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian? Siapa lagi nih yang di sini dinengok-nengokin nih? Ada mau tanya. Boleh Pak, boleh Pak, boleh Pak. Kalau nggak bisa jawab, kita tunggu yang sini aja. Iya, kalau kita lihat pasal 2 ini, sebenarnya intinya kan penghakiman Tuhan, murka Tuhan, terus seruan bertobat dari Nabi Yoel, dan yang terakhir itu sebelum tadi Jimmy katakan puncaknya nanti di ayat berikutnya kan hari Tuhan itu. Jadi kalau kita lihat di situ ya, maka ada beberapa frase yang menurut saya menarik untuk kita bandingkan dengan Perjanjian Baru. Misalnya salah satunya adalah tadi puasa kudus ya. Di bagian ini sebenarnya yang menyerukan perintah itu Tuhan kan gitu. Tuhan berfirman kan gitu supaya mereka puasa kudus kan seperti itu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Perjanjian Lama, Tuhan Yesus tidak mengatakan tidak perlu berpuasa, tetapi Tuhan Yesus juga tidak perintahkan untuk berpuasa.
Tetapi ada, kalau kita lihat konteksnya, ketika ditanya Tuhan Yesus oleh ahli Taurat, orang Farisi, ya, kenapa murid-murid, sorry saya salah nggak sih, yang tanya murid-murid Yohanes atau, iya, kenapa murid-murid Tuhan itu nggak puasa seperti itu? Tuhan jawab kan, nanti ada waktunya, kira-kira seperti itulah bahasanya saya, bahwa ketika mempelainya diambil, nah saat itulah mereka akan berpuasa, kan seperti itu. Nah, saya cuma mau menyoroti kalau ditafsirkan lebih dalam, ini baca banyak multitafsir. Ada bilang itu sebenarnya Tuhan Yesus menekankan harus puasa, tapi nanti setelah dia ke surga kan gitu, dia udah nggak melayani manusia di bumi ini. Tapi itu multitafsir. Saya sendiri juga cenderung begitu. Cuman saya mau melihat begini, kenapa ya? Kalau di perjanjian lama tadi bagian dari pasal 2 aja itu instruksi apa perintah Tuhan untuk dikerjakan. Tetapi kenapa ya orang Kristen zaman ini ya seakan-akan ya di beberapa aliran tertentu ini termasuk reform mengabaikan puasa itu. Tetapi ada juga beberapa aliran gereja lain sangat menekankan sekali berpuasa, doa dan puasa. Itu aja mungkin bahan diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Jadi kita baca dulu nih ayat yang tadi memulai si puasa ini ya. Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Ya, jadi berbalik dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Gitu ya. Kalau dalam versi yang mudah dimengerti biar enak gitu kan. Enak nih kalau yang ini mah. Inilah pesan Tuhan. Sekarang kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu, menangis dan berkabunglah, dan jangan makan apa-apa. Tunjukkanlah kesedihanmu karena perbuatanmu yang salah. Ya, jadi memang puasanya berarti benar jangan makan gitu ya. Oke, nah pertanyaannya Pak Heri yang menarik adalah kenapa di beberapa aliran gereja termasuk kita jarang berpuasa. Dulu saya SMA rajin berpuasa. Ya, makin kesini makin gendut saya, makin demen makan gitu. Makan dulu kerjaannya. Ya, ini memang hal yang menarik. Ada yang mau berdiskusi? Yang di sana, ada yang mau jawab? Kalau nggak jawab juga nggak apa-apa, saya kasih aja nih sebelah kalian. Diketik belum Pak? Yang puasa-puasaan nih, ada belum ketik loh. Kita diskusi dulu lah. Kita kasih waktu kalian ketik. Saya sambil nyontek-nyontek ini. Puasa ketik. Tetap saya nggak mau ngetik lah. Ya Pak, belum mau Kak. Silakan Bu. Ibu udah nyalain. Masih mute. Masih mute, Bu. Bu, masih mute, Bu. Ya. Udah ya, kedengeran ya? Kedengeran, Bu. Menarik mendengarkan diskusi dari tadi. Saling berhubungan. Yang terakhir, pendapatnya siapa tuh Pak Hutasoid ya? Saya baru lihat ini. Saya setuju bahwa apa yang tertulis di sini memang kitab Nabi Yoel ini adalah nubuatan. Tadi kan Pak George sudah mengatakan ada hubungan antara pasal 1, pasal 2. Memang iya. Di pasal 1, Nabi Yoel itu menubuatkan tulah belalang. Dan terjadi kan. Kemudian di pasal 2 ini, hari Tuhan. Itu sampai sekarang belum terjadi. Kalau ada pertanyaan Ibu Nefri, bangsa apa yang menyerang Yehuda? Yang nggak tahu. Karena ini kan belum terjadi. Ini kan masih nubuatan hari Tuhan. Tapi tulah belalang digunakan oleh Yoel untuk menggambarkan dahsyatnya nanti kalau sampai terjadi hari Tuhan. Jadi kita harus betul-betul hidup
sesuai dengan firman Tuhan, betul-betul dalam pertobatan, bukan hanya sekedar tadi Pak Henry mengatakan jangan lip service, harus dengan tindakan, harus dengan doa, ya. Karena hari Tuhan itu masih relevan untuk zaman sekarang pun, karena itu belum terjadi. Itu kan nanti pada hari penghakiman, sebelum pada hari penghakiman akan terjadi hari Tuhan. Jadi kalau cuma apa sih namanya, banyak pendeta-pendeta sekarang barangkali yang suka meramalkan, oh hari Tuhan akan nanti kapan gitu. Tapi itu kan gak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu kapan itu akan terjadi. Tapi gambaran dahsyatnya lah yang digambarkan oleh Nabi Yoel di sini. Oleh karena itu janganlah berbuat hal-hal yang nggak benar. Bencana alam, ya tadi seperti dikatakan oleh Pak Heri, ya memang banyak kan juga bencana alam itu karena kesalahan manusia kok, mengeksploitasi alam. Apalagi kemajuan teknologi persenjataan zaman sekarang, senjata nuklir, senjata apa sih namanya, senjata kimia yang mematikan, ya. Sampai di YouTube barangkali beredar itu waktu COVID muncul, oh ini virus bikinan siapa gitu yang menyebabkan banyak kematian. Jadi jangan dianggap enteng, nubuatan Nabi Yoel ini masih relevan untuk kita. Masih harus kita tunggu. Jadi hiduplah selalu bersama dengan Tuhan. Barangkali itu aja dari saya. Tapi satu pertanyaan barangkali ini untuk Pak Jimmy ya. Pak, siapa sih yang belajar Ibrani, Pak Saud? Kan orang-orang yang diminta bertobat ini ada sampai bayi-bayi pun diminta bertobat. Itu menunjukkan bahwa seluruh bangsa, jadi pertobatannya betul-betul pertobatan nasional ini. Tapi juga secara khusus disebutkan pengantin baru. Apakah ada keistimewaan? Apa bedanya? Harus disebutkan ini pengantin baru ini di dalam budaya Ibrani. Saya kurang tahu, barangkali Pak Saud tahu atau siapa yang tahu. Itu aja pertanyaan. Udah. Pak Saud ke Surabaya kayaknya tuh nggak nyampe-nyampe. Surabaya katanya nggak nyampe-nyampe. Ya, Bang Saud kalau mau jawab silakan. Saya bacain yang ayat yang dimaksud sama Bulu Mongga ya. Ayat 16. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, kumpulkanlah orang-orang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baik pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Itu ya, itu ayat yang tadi ditanyakan sama Bulu Mongga. Bang Saud, kalau mau jawab, tadi udah sempat nyalain kamera, tapi kalau memang situasi dan kondisi kurang pas sehingga takut bagaimana nanti disampaikan pada saat pertemuan, oke juga kita. Kita lagi bawa mobil kayaknya sih tadi kan. Lintas gunung dia lagi, lintas gunung. Ke Surabaya lintas gunung. Iya, juga lagi ini. Ya, tadi teman-teman di sini Bulu Mongga sempat berbicara ketika anak-anak itu membandingkan dengan PA kita tentang Yunus gitu ya. Ketika Yunus memberitakan firman Tuhan ke Niniwe, dia bahkan bilang ke binatang-binatang pun untuk berpuasa. Jadi menggambarkan betapa pentingnya, betapa seriusnya dan ditanggapi dengan sangat serius gitu ya. Dan itu juga berpuasa juga tuh ya. Oke, sudah lewat 3 menit. Saya pikir saya serahkan ke Pak Gelen. Silakan Pak Gelen. Ya, terima kasih Penatua Jamie.
Dan saya share screen. Ya, Yoel 2 ayat 1 sampai 17. Ya, saya membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, seruan penghukuman. Nanti yang kedua adalah seruan dan ekspresi pertobatan. Ya, jadi secara umum saya gambarkan dengan singkat saja. Ayat 1 itu pengumumannya, ya, warningnya, seruan penghukumannya bahwa sudah sangat dekat gitu ya, sudah sangat dekat. Kalau di pasal 1 kan berbicara tentang bahwa hukuman itu pernah terjadi di masa yang lalu ketika tulah belalang di Mesir. Tetapi sekarang tulah itu atau hukuman itu diperhadapkan kepada bangsa pilihan Tuhan sendiri, kepada orang Israel, ya. Nah, dan katakan bencana itu adalah hari Tuhan. Artinya tentu dengan izin Tuhan dan ada maksud Tuhan. Ya, di perikop ini kan di ayat 1 di pembuka maupun di penutup perikop di ayat 11, ya, itu disebutkan itu adalah hari Tuhan, ya, yang terkait dengan Tuhan akan mengadakan penghakiman, penghukuman kepada semua orang, termasuk kepada bangsa pilihannya sendiri. Ya, ayat 2 menegaskan betapa dahsyatnya hari Tuhan itu. Yang menarik di Perjanjian Lama memang suka ada kalimat seperti ini, yang belum pernah ada sejak purbakala dan tidak akan pernah terjadi lagi. Gitu ya, itu menegaskan kekhususan hari Tuhan yang diancamkan kepada bangsa Israel di sini. Kemudian ayat 3 sampai ayat 11 menggambarkan dahsyatnya itu. Ya, tadi Penatua Jamie juga sudah bilang bahwa ada yang menafsirkan belalang itu seperti adalah gambaran dari pasukan. Ya, ada lagi yang bilang pasukan ini belalang sebenarnya. Ya, tapi ada juga yang menganggap dua-duanya iya, ada hukuman belalang juga ada di pasal 1, lalu di pasal 2 ini udah akan diserang. Ya, tentu tadi pertanyaan Ibu Nevi, bangsa mana? Ya memang nggak bisa ditebak. Ya, karena waktunya saja nggak bisa ditebak. Ya, dari yang saya baca dan dikatakan kalau secara gaya sastra, gaya penulisan mirip dengan nabi-nabi abad ke-8 sebelum Masehi. Ya, tetapi karena ketiadaan raja, jadi terkesan mungkin ini setelah pembuangan abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi karena perkiraan historisnya abad keberapa, selisih 300 tahun itu panjang banget ya. Panjang banget. Kecuali Indonesia dijajah Belanda ya. Sampai 3 abad kemudian masih Belanda juga yang menjajah. 300 tahun lebih. Ya itu. Tapi kalau ini itu berapa zaman itu dari Babel ke Persia itu jadi nggak bisa ditebak yang mana. Karena bukan itu poinnya yang paling penting, bahwa dosa pasti dihukum Tuhan. Itu poinnya. Dan kalau bertobat ya tentu ada pengampunan. Ya. Kemudian di sini saya membandingkan dengan Ibrani 10 ayat 31, dibilang ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup, ya. Jadi kalau Tuhan udah turun tangan, ngeri, ya. Kalau orang jahat atau setan turun tangan, ngeri juga, cuman nggak ngeri benar, ya. Kalau setan Tuhan izinkan mengobok-obok hidup kita, seperti Ayub lah kan. Kalau Tuhan turun tangan, selesai semua, aman. Tapi kalau Tuhan yang punya urusan sama kita, waduh, ya ngeri benar ya kalau nggak bertobat. Ya, kemudian bagian berikutnya adalah tentang seruan dan ekspresi pertobatan. Jadi memang di ayat 12 langsung dikatakan sekarang juga, kata Tuhan, sekarang juga berbaliklah kepadaku. Jadi Israel diminta berbalik, ya,
Diminta berbalik artinya Israel sedang menjauh, makanya disuruh balik. Ya, jadi bukan hanya sikap yang perlu diubah, tapi arah hidupnya juga. Ya, karena mereka sedang menjauh dari Tuhan, maka harus kembali kepada Tuhan. Dan di sini ada caranya yang Tuhan jabarkan sendiri melalui Nabi Yoel, yaitu dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengaduh. Nah yang ini kalimat intinya tadi saudara George juga sudah singgung, koyakkanlah hati dan bukan pakaian. Ya, memang kalau kita mau dalamilah secara filosofis, ya, orang berpuasa, orang menangis, orang mengadu, orang mengoyakkan pakaian itu adalah gaya atau ekspresi atau ritual kebiasaan sejak zaman Perjanjian Lama, khususnya orang-orang Yahudi. Ya, waktu Yesus dituduh menyamakan dirinya selevel dengan Allah, kan orang-orang Farisi juga mengoyakkan jubah mereka. Ya, itu tanda bertobat dan juga tanda marah, macam-macam. Itu memang style mereka. Ya, jadi senanglah itu yang dagang jubah itu, ya, banyak orang beli jubah baru lagi. Ya, jadi memang di Perjanjian Lama banyak sekali bangsa Israel berpuasa, ya, di banyak kitab. Berpuasa, menangis, mengadu. Tadi saudara George juga ada tambahkan, ada juga yang menaburkan abu di kepala, ya. Lalu macam-macam lah, itu gaya orang Yahudi. Ya, sampai zaman Tuhan Yesus pun masih begitu, ya. Tapi sini frase yang sangat penting memang, koyakkanlah hati, ya, koyakkanlah hati. Nah ini sini kalau di bagian lain kan dibilang hati yang hancur tidak kau pandang hina ya Allah, gitu. Yang penting hati, ya. Kalau nggak sampai di hati itu cuma gaya saja, hanya ritual saja, ya, maka itu harus keluar dari hati, ya. Nah, di ayat seruan pertobatan ini, di ayat ke-13 dikasih tahu alasannya berbalik. Karena apa? Karena Tuhan itu panjang sabar, Ia pengasih dan penyayang, rahmani dan rahimi, ya, kata Alkitab terjemahan jadul. Ya, rahmani dan rahimi, ya, dari kata Rahmani Rohim itu, ya, demi nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, Tuhan itu pengasih dan penyayang, itu Tuhan sendiri yang ngomong. Ya, dia di dalam ketika Tuhan sudah menyelamatkan bangsa Israel dari tulah-tulah Mesir dihukum Tuhan, lalu keluar 10 perintah Tuhan. Setelah Tuhan menyelamatkan umatnya, baru Tuhan memberikan peraturan-peraturan. Ya, mulai Keluaran pasal 20 itu kan 10 perintah, baru 21, 22 sampai 30, ayat pasal 30 itu peraturan semua. Ya, jadi Tuhan menyelamatkan dulu, baru dikasih peraturan. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Justru di pasal 32 mereka membuat patung anak lembu emas. Ya, ini badung yang udah diselamatin. Balasannya apa? Membuat patung anak lembu emas. Maka Tuhan marah. Ya, Tuhan marah, lalu di pasal 34 akhirnya loh batu itu Tuhan suruh Musa bikin lagi. Lalu di ayat ke-6 Tuhan di situ dideskripsikan turun dalam awan, lalu Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan lewat di depannya Musa katanya. Ya, lalu di dalam awan, lalu Tuhan yang bilang, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya, itu bukan gombalan bangsa Israel yang merayu-rayu supaya Tuhan seneng gitu, lalu nggak jadi penghukum. Enggak, itu memang statement dari Tuhan sendiri, mendeskripsikan, menggambarkan dirinya sendiri seperti itu. Ya, dan memang akhirnya Tuhan tidak jadi membinasakan bangsa Israel. Ya, memang di dalam perkataan Musa selalu mengingatkan, ingatlah ya Tuhan akan umatmu. Ingatlah akan perjanjianmu. Selalu diingatkan kembali akan Tuhan yang mengikatkan diri kepada bangsa Israel. Ya, hanya diminta mengingat itu.
ya kan? Itu di ayat 17 juga disinggung. Sayangilah ya Tuhan umatmu, janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah. Ya, jadi relasi itu selalu disebutkan, ya, karena Tuhan sendiri yang mengikatkan dirinya kepada bangsa Israel. Tentu kalau kepada kita sekarang adalah Tuhan mengikatkan diri kepada kita sebagai umatnya. Ya, tentu dengan cara itu tadi, berpuasa, menangis, mengadu, mengoyakkan hati, tentu berharap Tuhan membatalkan hukumannya, ya, supaya Tuhan membatalkan hukumannya. Di sini disebutnya berbalik dan menyesal, ya, dan bahkan memberkati yang diharapkan. Jangan jadi menghukum, tapi justru memberkati. Itu di ayat ke 13-14. Ya, ayat 14. Berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Ya. Kemudian, nah ini seru juga nih. Di ayat 15-17 tadi, sangkakala dibunyikan, suruh kumpul semua. Sangkakala ini kan bunyi kode yang dipakai untuk zaman dulu, ya, yang dipakai untuk zaman dulu. Bisa untuk seruan perang, bisa untuk mengumpulkan rakyat, untuk pengumuman. Ya, bisa juga berarti untuk ibadah juga. Kalau dalam hal ini, kumpulkan seluruh bangsa, lalu mereka bertobat di hadapan Tuhan. Ini namanya pertobatan nasional ini, ya, pertobatan nasional. Ya, semua disuruh kumpul. Nah, ini yang menarik tadi, ada orang tua, anak-anak, bahkan anak yang nyusu, ya. Kalau secara logika emangnya ngerti apa gitu, ya, ngomong kata-kata aja belum ngerti, apalagi konsep yang abstrak. Menyesal, bertobat, itu kan abstrak gitu, ya. Nah, lalu ada lagi pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Nah, ini menarik ini. Saya ingat itu di Perjanjian Lama, ya, kalau mau perang aja bangsa Israel, pasti ada tuh panglima ngomong, kalau yang baru menikah, ya, kalau nggak ikut perang nggak apa-apa, maklum pengantin baru, ya. Tapi di sini tidak ada pengecualian, ya. Mau pengantin laki, pengantin perempuan, pengantin baru, ya, semua harus turun, ya. Kalau saya menangkapnya ini bahwa semuanya itu harus ikut serta. Ya, tadi udah disinggung, bahkan di Yunus lebih seru lagi, ya kan? Sampai hewan-hewan juga disuruh berpuasa, bertobat, ya, berkabung. Ya, emangnya mungkin kita bisa ngomong mikir juga kan, ini hewan ngerti konsep berkabung, apalagi berkabung karena dosa gitu kan. Ya, tentu ini adalah cara dari penafsiran, ya, cara bahwa ini sungguh-sungguh semua turun, ya, anak ngerti nggak ngerti dibawa, diajak. Kalau saya membandingkannya gini, sama kayak ibu-ibu punya anak bayi, ya, belum ngerti apa-apa, belum bisa jalan, belum bisa tengkurap, masih nenen, dibawa ke gereja ibadah, ya kan? Emangnya ngerti anaknya, ya? Ya, tapi itu ekspresi keberimanan. Orang tua membawa anaknya, mau belum ngerti kan, nanti lama-lama juga ngerti kalau udah gede kan, gitu kan? Nah, seperti itu saya nangkepnya. Ini, jadi semua dibawa untuk ekspresi pertobatan sebuah bangsa. Ya, ini pertobatan nasional. Dan di ayat 17 dikatakan, hai imam-imam, ya, para imam, pelayan-pelayan Tuhan. Ini pemimpin, memimpin pertobatan. Ya, tadi baik sekali, ya, juga disinggung oleh George yang poin ketujuhnya, ya, yang penyempurnaan yang ketujuh, ya, bahwa pemimpin harus jadi teladan. Maka ketika bangsa itu salah, entah pemimpinnya banyak salahnya atau sedikit salahnya, tapi dia tetap bertanggung jawab, ya, sebagai ketua tim, ya, ada anggotanya yang salah, itu bagian dari kesalahan dia sebagai tim, ya. Nah, di sini juga hamba Tuhan gitu, memimpin pertobatan nasional, ya, mereka menangis, ya, di mesbah katanya tadi, mereka menangis, artinya mereka ikut mengambil tanggung jawab sebagai pimpinan dan mewakili bangsa yang bersalah di hadapan Tuhan, memohon ampun, ya, mengingatkan Tuhan, ya Tuhan, ini umat Tuhan, ya, ditambah lagi tadi kalimatnya, jangan sampai bangsa lain mencela, wih, kemana Tuhannya tuh, ya,
Itu mengingatkan akan relasi antara Tuhan dan umatnya, karena relasi itu Tuhan yang berinisiatif, bukan manusia yang berinisiatif. Dan di sini nanti saya singgung lagi di belakang. Nah, ini malapetaka nasional. Ya kan, ini kan malapetaka nasional. Waduh, habis semua, bencana belalang, kekeringan, kelaparan, kebakaran. Ya, termasuk yang dibakar ya tadi, kalau kita baca ayatnya sepertinya bakar itu dibakar sama pasukan asing. Ya kan, yang di hadapannya dilalap habis, yang belakangnya gosong, lalu di depan seperti Taman Eden, begitu dilewatin, belakangnya seperti padang gurun tandus, artinya disikat semua. Ya, yang akan terjadi. Dan di sini jelas merupakan hukuman Tuhan atas kemerosotan rohani dan moral. Nah, bagaimana kita memandang bencana masa kini? Nah, ini relate dengan pertanyaan tadi Pak Ucok, ya, Pak Ucok. Ya, saya mungkin loncat dulu ke belakang tadi. Saya catat tadi. Ya, ini pendapat saya. Ya, bencana bisa karena fenomena alam biasa, maupun bisa karena hukuman Tuhan. Ya, namun orang yang peka secara rohani akan berupaya memahami dan menangkap maksud Tuhan melalui berbagai peristiwa, termasuk bencana. Ya, tadi misalnya banjir Jakarta, ya, karena apa? Wah, bikin banjir kanal timur nggak jadi-jadi, kanal banjir timur, ya, karena nggak mau pembebasan lahan. Ya, pembelajarannya apa? Ya bikinlah gimana caranya. Wah, masyarakat nggak mau kasih, ya. Kita kan evaluasi dari situ, ya. Lalu kalau banjir bikin penyakit, bikin korban jiwa, korban materi, ya maka harus memperbaiki sistem tata kota dan lain sebagainya, ya. Dan jangan terjebak pada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama tentu semua bencana hanya sekadar fenomena alam. Ya. Nanti kita terjebak seperti abad 19-20, ya, para teolog liberal, ya, karena pengaruh industrialisasi, Aufklärung, Enlightenment, zaman abad pencerahan, semua maju, akhirnya mulai hal-hal yang bersifat rohani, bersifat mujizat disingkirkan. Sehingga ada orang yang pinter dan keminter mau meminter-minteri Alkitab, ya, tapi dia jenius, ini Rudolf Bultmann, teolog besar, ya. Dia mau, karena merasa semuanya harus rasional, ya, dia mencoba menjelaskan ulang Alkitab dan bahkan menyingkirkan bagian-bagian Alkitab yang dianggap mitos. Ya, dia melakukan satu gerakan namanya demitologisasi Alkitab, ya, Rudolf Bultmann. Atau ada juga yang mencoba merasionalkan Alkitab dengan cara menafsir ulang. Ya, ini Pak Bigman pernah ngajar kami dulu. Dia pimpin debat, dia jadi Rudolf Bultmann-nya. Kami yang jadi bagian sayap kanan. Kami emosi-emosi dulu melawan Babe itu waktu di kelas. Babe bilang ini dulu nih, ya. Itu waktu Yesus berjalan di atas air katanya. Itu emang di pantai katanya. Makanya cetek semata kaki, kelihatannya jalan di ini kan murid-murid udah berlayar semalaman, habis itu kena angin, nggak tahu ketiup sampai ke pinggir itu katanya. Lalu mereka lihat Yesus jalan di atas air, ya, padahal di pantai airnya semata kaki katanya. Lalu pas Petrus masuk kan mereka agak ke tengah dikit, makanya Petrus agak mau tenggelam, makanya ditarik sama Yesus. Ya kan menarik tuh penjelasannya. Itu sebenarnya bagian dari demitologisasi. Yang nggak ada itu mujizat, itu fenomena alam, itu memang di pinggir, orang tengah malam badai mana bisa jelas posisi di mana kan, dulu nggak ada GPS, ya kan. Lalu apa namanya, 5 roti 2 ikan bukan jadi banyak. Itu orang Yahudi itu pinter-pinter, otaknya bawa bekal semua, ya. Jadi Tuhan Yesus cuma bilang, Tuhan terima kasih anak ini menunjukkan kemurahan hati, apa yang ada padanya dikeluarkan, ajarkan kami untuk murah hati. Pada malu semua, ngeluarin barangnya semua, ya, bawa bekal semua tuh. Makanya sisa 12 keranjang. Kalau kita bawa bekal kan pasti lebih, ya kan, pasti lebih. Jadi itu mencoba memberikan penjelasan masuk akal. Karena apa? Karena nggak percaya ada yang rohani-rohani gitu, atau yang fenomena yang, ini hukuman Tuhan. Nah,
Maka memang tadi nggak gampang menjawab misalnya tsunami, itu hukuman Tuhan atau bukan. Kalau dibilang hukuman, pendeta juga ada yang mati kok, ya kan? Jemaat juga ada yang mati, ustadz juga ada yang mati, ya. Orang baik banyak yang mati, orang jahat juga ada yang mati. Ya, pesawat jatuh, di dalamnya ada pendeta, ada pencopet, ya mati sama-sama. Ya, ini kenapa Tuhan nggak melindungi pendeta misalnya? Ya memang nggak mudah menjawabnya. Hanya saya bilang tadi, makanya orang yang peka akan berupaya memahami dan menangkap maksud Tuhan. Artinya orang pilihan Tuhan bisa jadi kena bencana. Itu cara Tuhan manggil dia pulang. Kan nggak penting bagaimana cara mati, kata Pak Bigman kan gitu. Yang penting bagaimana cara hidup. Ya, nggak penting bagaimana cara kita dikubur. Yang penting bagaimana cara kita ketika hidup, hidup ikut Tuhan. Tapi jangan juga di ekstrim satunya. Semua itu pasti hukuman Tuhan. Ya, nah ini kayak kelakuan murid-murid Yesus kan, lihat orang lahir buta. Pertanyaannya kira-kira karena apa ya? Kan langsung bilang itu dosa dia atau dosa orang tuanya. Ya, pokoknya pasti karena dosa. Ya, kan ada juga pelayan-pelayan Tuhan yang gitu. Kalau di jemaat sakit, dipaksa-paksa ngaku dosa. Ayo udah ada yang ngomong aja, dosa apa sih? Ya, biar sembuh. Ya. Padahal semua orang juga berdosa kan, yang mau mendoakan juga berdosa juga. Ya, cuman maksa orang yang suruh ngaku dosa. Ya, dosa dia nggak akuin. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak pada dua ekstrim. Yang pasti semua terjadi karena izin Tuhan. Dan bagi orang yang peka, dia bisa belajar dari kejadian-kejadian apapun itu. Ya, seorang pendeta pernah cerita sama saya, ya temennya naik mobil lalu ditabrak dari samping kecepatan cukup tinggi, ya cuman karena mobilnya Mercy, ya jadi nggak apa-apa. Jadi ini lagi sama-sama satu mobil nih. Yang satu bilang terima kasih Tuhan, yang satu bilang terima kasih Mercy katanya. Coba mobil Jepang katanya, udah mati kita katanya. Jadi kejadiannya sama, yang satu bilang bersyukur kepada Tuhan, yang satu bersyukur kepada Mercy. Ya karena Mercy bagus kualitasnya. Ya, maka kalau saya membedakan, yang satu peka terhadap hal, pasti ada maksud Tuhan di dalam. Yang satu memang menyingkirkan hal-hal rohani. Makanya untung gue naik Mercy katanya. Ya, padahal kalau naik mobil Cina pun nggak apa-apa, asal jangan tabrakan aja kan, gitu. Nah, jadi jangan terjebak pada dua ekstrim ini. Ya, itu jawaban saya tadi atas pertanyaan dari Pak Ucok. Ya, kemudian dalam kedaulatannya Tuhan kadang-kala bekerja di dalam sejarah melalui bencana-bencana alam dan serbuan pasukan. Ya, di Alkitab kan banyak sekali bahwa bangsa Israel dijajah sama Babel, dijajah sama Persia, sama Yunani, sama Romawi. Itu alami nggak? Alami, karena mereka memang mau ekspansi, mereka menyerang bangsa-bangsa lain, itu alami. Ya, kayak sekarang Rusia, Ukraina, alami nggak? Alami. Tapi bisa jadi ada maksud Tuhan di dalamnya yang sekarang kita nggak tahu karena belum lewat, ya kan? Tapi kalau yang dulu-dulu ya melalui Alkitab kita tahu, wah diserang Babel itu karena bandel Israel, akhirnya dijajah sama Nebukadnezar, lalu dari tangan ke tangan lah, dari kerajaan ke kerajaan. Kalau dari pandangan bangsa Babel, Persia, Yunani, karena mereka hebat, mereka serang yang lain, bukan cuma Israel, yang lain juga dijajah. Jadi bagi mereka itu alami. Tapi bagi orang Israel, karena mereka tahu mereka berdosa di hadapan Tuhan, mereka pun mengakui itu hukuman Tuhan kepada mereka. Ya, bahkan ketika mereka nantang Pilatus, biarlah dosanya ditanggungkan atas kami dan anak cucu kami. Ya, sebagian lalu mengaitkan mereka dihukum Tuhan dengan apa? Bangsa Israel hilang dari sejarah hampir 2000 tahun. Ya, baru berapa puluh tahun yang lalu Israel kembali sebagai bangsa. Ya, itu bagi orang yang percaya. Bagi yang nggak percaya, itu mau alami itu ya, namanya aja dihancurin ya, apa terpencar-pencar lah. Nah, maka tergantung kepekaan orang. Bisa nggak peka atau menangkap maksud Tuhan? Nah, itulah kepekaan-kepekaan itulah yang perlu kita bangun. Kan nggak ada ruginya, malah banyak manfaatnya. Jadi orang yang peka itu banyak manfaatnya. Ya, kalau nggak peka lama-lama pekat. Ya, kagak mau denger istilahnya itu ya.
tebal kuping. Ya, rugi. Lebih baik kita jadi orang yang peka. Ya, walaupun itu mungkin sangat alami, Tuhan pun bisa pakai hal-hal yang alami. Ya, kalaupun itu nggak ada maksud Tuhan terhadap kita, tapi kalau kita peka kan bagus, ya, malah bagus. Peka terhadap segala sesuatu itu bagus dan banyak manfaatnya daripada yang tidak peka. Ya, nah yang menarik tadi dibilang kota Sion. Sion itu kan dibilang kota Allah. Ya, tapi di ayat 1 buka Sion langsung mau dihukum. Ya, artinya bangsa pilihan Tuhan, kota suci, tempat suci, tidak luput dari hukuman Tuhan kalau ada dosa di dalamnya dan tidak mau bertobat. Disikat, ya, disikat. Ya, makanya kadang orang bilang di satu tempat, ya, wah itu ada rumah ibadah di tengah kota, kena tsunami, nggak rusak. Wah, luar biasa. Ya, tapi yang rusak juga banyak sebenarnya. Cuman ada yang nggak rusak karena fondasinya bagus, kualitasnya nomor 1 lah. Ya, jadi tapi yang runtuh banyak. Ya, jadi tidak ada istilah kota suci yang Tuhan tidak akan sentuh. Sebenarnya sucinya bukan karena kotanya, sucinya karena dimuliakan nggak Tuhan di tempat itu. Ya, kalau enggak disikat juga. Ya, Yerusalem pun yaitu dijajah dari mana ke mana itu ya, dari kerajaan ke kerajaan, ya kan, dari awalnya dari gereja akhirnya jadi tempat ibadah lain, balik lagi jadi gereja, balik lagi jadi tempat ibadah lain. Jadi itu atas izin Tuhan. Ya, maka baik sekali kalau peka. Jadi jangan merasa kita spesial sekali nggak bisa diapa-apain. Ya, hati-hati. Ya, jangan merasa kita orang pilihan Tuhan, orang benar, ya, lalu nggak bisa dikotak-katik dunia, belum tentu, ya. Jangan-jangan kita sedang sombong rohani kan gitu kan. Jangan kepedean. Nah, pertobatan dengan segenap hati bukan soal seseorang berhasil mengeluarkan dari hatinya semua keinginan untuk berdosa. Nah, ini menarik nih. Segenap hati merujuk pada penangkapan sifat dan rencana Allah. Sejauh Israel menangkap bahwa Allah melibatkan mereka dalam rencananya dengan sudah menyelamatkan mereka demi kemuliaan namanya, mereka akan berduka atas dosanya dan akan yakin akan penerimaan Allah ketika mereka berbalik kepadanya. Ini saya ngambil dari satu bacaan. Iya, artinya kadang kita, bukan kadang, ada sebagian orang yang berpengertian bahwa pertobatan dengan segenap hati itu kayak usaha manusia yang begitu sungguh-sungguh. Ya. Nah, ini hati-hati. Karena kalau kita hanya kepada usaha manusia dengan sungguh-sungguh, pasti gagal. Pasti gagal. Ya. Kembali tadi, pertobatan aja juga bukan hanya dari kita, tapi ingat kepada Tuhannya. Karya Tuhan. Pertobatan itu karya Tuhan. Maka kalau hanya pertobatan kita hanya menggunakan ilmu psikologi, ya, berubah bisa, tapi pasti gagal. Ya, karena apa? Karena kita harus bergantung kepada Tuhan, bahkan di dalam pertobatan, ya. Jadi ini yang jangan sampai kita salah paham. Tapi jangan juga merasa, oh kalau gitu bagian Tuhan, saya nggak mau berusaha. Keliru juga, ya. Bahwa pertobatan itu karena anugerah Tuhan melalui Roh Kudus menggerakkan kita dan memberikan kita semangat untuk mau berubah. Jadi ada dua pihak di sini, ya. Di satu sisi ada perjuangan manusia, betul. Tapi kalau tidak ada anugerah dan kemurahan Tuhan, gak akan jadi. Ya, jadi jangan terjebak lagi pada dua ekstrim. Hanya kepada kemurahan Tuhan lalu kita santai-santai, keliru. Sebaliknya, jangan kita ngotot-ngotot lalu seolah-olah nggak perlu Tuhan. Salah juga. Ya, jadi jangan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kapan seharusnya bertobat? Ayat 12 bilang sekarang juga. Ya, kalau 2 minggu lalu Pak Saud sempat bilang, Ibrani 3 ya kalau nggak salah itu. Dibilang, pada hari ini. Ya, pada hari ini. Ya benar juga. Ya kan, hari ini ya sekarang juga. Kalau sini langsung eksplisit di ayat ke-12. Sekarang juga dibilang. Sekarang juga. Artinya, ya jangan tunda-tunda. Ya, ketika Tuhan mengingatkan, menegur, langsung eksekusi. Jangan pakai bak bibu, tapi kan, ya sekarang. Ya, lalu seruan pertobatan, ini seru. Seruan pertobatan ini pakai sangkakala.
ya, bukan pakai seruling yang merdu dan syahdu, ya. Ya ini pakai, jadi tidak melulu cara Tuhan nyuruh orang bertobat dengan kelemah lembutan, ya. Bisa jadi dengan hardikan, ya, dengan seruan, dengan kencang. Sangkakala itu wah gitu ya, waduh, udah kayak klakson bis tronton, ya, bis yang gede gitu kan, bukan yang merdu-merdu yang menyenangkan telinga, enggak, ya, pakai sangkakala. Ya, ada kalanya Tuhan pakai mengelus-ngelus, tapi kadang Tuhan menghajar juga, ya, pakai rotan. Nah, ini yang menarik. Kita kan maunya disayang-sayang terus kayak gitu kan, padahal enggak gitu juga. Tuhan bisa pakai banyak cara. Ya. Pertobatan bersifat esensial, bukan sekadar ritual seremonial. Ini yang tadi, ya, bahwa koyakan hati, ya. Tapi kalau mau koyakan jubah boleh nggak? Ya boleh juga. Tapi yang penting hatinya, ya. Yang penting sampai ke hati, ya. Tapi ada yang orang bilang yang penting hati, tapi nggak kelihatan sama sekali. Nah ini juga ngaco juga, ya. Pertobatan tidak berhenti di dalam hati, tapi mewujud juga dalam ekspresi, ya. Harus ada buahnya. Saya bertobat. Yang penting hati, iya, ya. Tapi nggak pernah ke gereja misalnya, malas ikut ibadah, nggak pernah ikut PA, ya. Yang penting hati. Emang orang di gereja benar semua, ya. Emang udah pasti nggak orang ke gereja pasti baik? Yang enggak, memang enggak semua yang ke gereja baik. Tapi jangan merasa baik kalau nggak pernah ke gereja. Ya itu dia. Jadi pertobatan memang harus esensial di dalam hati, bukan sekedar ritual seremonial. Tapi kalau nggak pernah punya ritual, nggak ada buah, ya kemungkinan cuma klaim-klaim di hati doang, ya, yang sebenarnya nggak sungguh-sungguh. Ya, harus ada buah pertobatan yang bisa dilihat, ya, dilihat dalam perubahan hidup, cara kita mengatasi masalah, cara kita menyelesaikan persoalan dengan orang lain, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita bekerja, dan semua yang kelihatan kasat mata itu harus kelihatan di situ, ya. Walaupun orang yang kerjanya baik belum tentu karena buah pertobatan, ya bisa jadi karena memang dia tinggal di daerah atau negara yang sistemnya udah hebat sekali, yang nggak perlu jadi Kristen pun bagus kerjanya, ya. Ya itu kan fenomena di atas, tapi tentu harus dua-duanya jalan. Hatinya oke, tapi harus kelihatan di luar, ya. Nah, ini tadi udah ya, ini tadi udah. Lalu mengapa ada orang Kristen yang menekankan berpuasa dan ada yang tidak mementingkan puasa? Nah, ini kembali lagi, saya senang dengan istilah jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Ya, ya maka ada yang bilang harus puasa, bahkan ngusir setan. Ada setan yang nggak mempan kalau nggak puasa kan gitu kan. Untuk jenis ini harus dengan doa dan puasa. Ya, maka kalau pendapat saya puasa baik nggak? Baik, ya. Tapi tidak wajib. Ya, kalau kita merasa ada pergumulan khusus, bahkan kita merasa ada hal yang ingin kita gumulkan, kita mau berpuasa boleh nggak? Boleh, ya. Tapi jangan terjebak di ekstrem satunya. Kalau udah pakai puasa, Tuhan harus wujudkan, ya. Karena ada ayatnya, jenis ini harus dengan doa dan puasa, ya. Maka ada orang yang supaya Tuhan membantu dia, supaya seorang perempuan menerima cintanya, dia pakai ritual puasa. Ya, Tuhan, saya jatuh cinta sama dia. Ya, saya bukan cuma cinta dengan kedagingan, saya berpuasa, mendoakan, berpuasa. Ya, ada nggak yang jadi? Ada yang jadi. Dosen saya cerita, ya dia cewek itu sombong banget katanya di kampung. Jadi saya bom dengan doa dan puasa, katanya jadi istrinya. Ya, jadi istrinya. Tapi ada juga yang nggak jadi. Ya, ada juga yang nggak jadi. Bagaimana kalau satu wanita ditaksir 5 laki-laki, 5-5-nya puasa? Ya, yang salah yang mana? Ya, yang salah motivasi puasanya. Ya, puasa itu bukan untuk mewujudkan keinginan kita, ya, tapi sebagai ekspresi tadi, sebagai ekspresi yang motifnya harus benar. Ya, jadi saya pikir kalau kita bilang
nggak perlu sama sekali puasa, keliru juga. Ya, keliru juga. Ya mungkin ada gereja yang latar belakang teologinya menekankan anugerah, jadi pikir wah berpuasa itu bagian dari Taurat gitu ya. Padahal Taurat itu puasa itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Secara kesehatan pun ada manfaatnya. Dan ketika kita merasa lemah kan seringkali kita di hadapan Tuhan, kalau benar-benar kita lemes, ya kita hanya bisa ngandelin Tuhan. Nggak bisa ngandelin diri lagi. Ya. Jadi tentu ada manfaatnya. Ya. Mengapa ada yang terlalu menekankan? Ya itu tadi, tafsiran. Ya, tafsiran. Maka jangan terlalu ekstrim kiri, jangan terlalu ekstrim kanan. Yang belum pernah puasa, puasalah. Ya, yang merasa berpuasa, jangan merasa di level yang berbeda dengan orang lain. Ya, ini yang keliru. Ya, nanti hari Minggu pun khotbah Minggu dipenuhi oleh Roh Kudus, ada kaitannya gitu. Ada orang yang punya karunia Roh Kudus tertentu, merasa di level yang berbeda dengan orang-orang Kristen lain. Ya, itu karena keliru ajaran. Ya, ya. Tadi masih ada kok, udah habis ya. Nggak kesep. Tadi ada pertanyaan lain ya? Yang Ibu Lumonga tadi udah ya, udah saya singgung. Oh, udah semua ya? Wah, ya udah. Kalau udah semua berarti udah. Ya, terima kasih. Demikian dari yang bisa saya sampaikan, maka menjadi penting bagi kita untuk hal-hal hari ini banyak yang kita bahas ya. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Pendeta Galen. Dan ada satu fakta menarik gitu ya. Fakta menarik dari kitab Yoel ini adalah yang tadi sempat disinggung sama Bu Lumonga. Satu-satunya kata pengantin dalam Alkitab itu cuma ada di kitab Yoel. Selebihnya itu menggunakan kata pengantin. Ya, kalau dalam Alkitab terjemahan lama dia menggunakan kata mempelai. Mempelai dalam kamus bahasa Indonesia itu, mempelai itu adalah pihak cowok. Lalu ada pengantin itu pihak cewek. Jadi ada kalau groom dan brides gitu ya. Tetapi yang menarik adalah Yoel 2 ini menggunakan kata pengantin. Waktu itu ketika masih muda gitu ya, masih senang bertanya ke LAI memberikan penjelasan bahwa Alkitab kita itu, Alkitab bahasa Indonesia itu ditafsirkan, ditulis dari berbagai macam teolog, dari berbagai macam latar belakang pemikiran. Nah, salah satunya itu di Yoel ini membuktikan teolog Betawi yang masuk dan menggunakan kata pengantin. Sangat menarik, sangat menarik, sangat menarik. Ya. Makanya saya selalu senang ketika Pak Bigman menyampaikan PA itu, beliau tidak pernah bilang, oh ini salah terjemahan. Enggak pernah begitu ya. Oh ini Alkitabnya salah diterima. No. Alkitab LAI itu luar biasa, luar biasa. Mereka kumpulkan teolog dengan luar biasa, dengan keberagaman latar belakang Alkitab gitu ya. Tapi kita kadang-kadang suka, wah ini salah tafsir, ini salah ini. Oh no, lihat lebih dalam dan kita akan merasakan, wow, cuma ada di sini doang kata pengantin. Kalau nggak percaya cek aja, gitu baca aja. KBBI pengantin dalam Alkitab banyak banget. Tapi pengantin cuma ada di ayat ini. Betapa teolog, berarti ada teolog Betawi yang memasuk, atau teolog yang bercorak Betawi yang memasukkan ke dalam kitab Yoel ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kelihatannya tadi Yoel 1-17 ini sesederhana, tetapi kita bisa menggali dengan begitu luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Galen.